Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue V Sasablo. Ya, kali ini gue bakal merekomendasikan anime harem terbaik untuk kalian teman-teman. Di sini biasanya anime harem lekat terhadap adegan ecchi dan itu menjadi nilai jual atau nilai plus terhadap anime tersebut. Tapi teman-teman, anime-anime yang bakal gue rekomendasikan ini untuk kalian bagus hampir di setiap aspeknya tentunya. Dari ceritanya yang berkualitas sampai adegan actionnya yang top markotop tentunya teman-teman. Jadi gue saranin untuk kalian tonton anime-animenya. Dia tak baru basa-basi, mending kita langsung ke list pertamanya aja. Mungkin kalian sudah tidak sabar. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan share juga kepada teman-teman wibu kita. Oke, onegaishimasu. Ini dia list pertamanya. Yamada-kun to Nanade no Majo. Ya teman-teman, kalau kalian nyari anime yang penuh dengan adegan ciuman yang hot-hot baik, gue saranin tonton anime ini, cok. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Yamada Ryu yang mendadak bertukar tubuh dengan gadis cantik dan juga merupakan seorang murid teladan di sekolahnya yang bernama Shiraishi Urara. Setelah mereka jatuh bersama dari tangga dan tanpa sengaja berciuman teman-teman. Karena kejadian itu, Ryu sempat menyangka dirinya memiliki kemampuan untuk bertukar tubuh. Namun ketika mengetahui bahwa si Urara ini merupakan seorang penyihir, dia pun sadar kalau kemampuannya yang sesungguhnya adalah meniru kemampuan setiap penyihir yang dia cium. Ryu pun memulai mencari para penyihir lain di sekolahnya, yang semuanya berjumlah 7 orang. Intinya teman-teman, setiap episode dari anime ini memiliki adegan ciuman yang hot parah, cok. Intinya tonton animenya. Sainai Heroine no Sorate Kata, atau yang biasa kita sebut Saikano. Iya teman-teman, anime yang mematahkan kutukan si rambut pendek yang selalu kalah ini gue saranin banget untuk kalian tonton bagi kalian yang belum nonton tentunya. Karena anime ini bagus banget dari segi grafiknya dan jalan ceritanya yang tak akan bikin kalian bosan di setiap episodenya teman-teman. Kalau kalian nanya, bang lo tim siapa sih? Ya, yang pastinya gue tim Utaha Senpai. Meskipun dia kalah tapi masih terobati lah teman-teman dengan spin-off manganya. Dia menang di spin-off manganya ya teman-teman. Menang cok. Kalau kalian ngeliat endingnya, kalian bakal ketawa-ketawa. Intinya teman-teman, jangan tanya endingnya karena gue bakal sakit hati. Ingat-ingat endingnya itu cok. Karena gue bakal teringat, kenapa sih gue masih jomblo juga? Cok lah. Nisekoi. Ya, anime ini bercerita tentang kisah cinta imitasi, di mana Raku Ichijo, seorang pemuda SMA, adalah pewaris grup Yakuza. Ya kan pasti udah tahu lah Yakuza itu macam mana, barbar tentunya kan teman-teman. Di sini suatu hari dia dipaksa untuk bertunangan dengan seorang gadis bernama Chitoge Kirisaki, seorang blasteran dan juga seorang putri kepala gangster. Ya tentu saja demi kedamaian mereka tentunya. Padahal Raku sedang jatuh cinta sama Kosaki Onodera. Ya pasti kan udah berpikir kisah cinta segitiga. Ya sampai ada war waifu pada tahun ini anime rilis. Jadi gua perlu terlalu banyak bacot tentang ini anime karena kalian mungkin udah pada tahu tentang ini anime kan. Jadi ya kalau kalian nanya, bang season 3-nya kapan keluar? Kagak bakal ada. Dan kalau kalian mau tungguin aja sampai autornya jadi kerangka atau jadi tulang ya. Mungkin bisa akan ada lah ya kan. Dan gue cuma bisa ngasih spoiler, nih anime endingnya akan dimenangkan oleh si gorila. Ya tentu saja Chitoge Kirisaki teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu banyak dipikirkan. Mending kalian baca aja manganya supaya kalian puas dengan endingnya. Mao Sensei Negima. Negi Springfield adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun. Negi adalah seorang penyihir dalam sebuah pelatihan untuk menjadi Master Wizard. Dalam tugas terakhirnya, si Negi diharuskan untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah asrama wanita. Di hari pertama mengajar, si Negi sudah dipermalukan oleh salah satu muridnya bernama Asuna Kagura Zaka. Karirnya menjadi lebih buruk ketika si Asuna mengetahui bahwa si Negi adalah seorang penyihir. Pada awalnya hanya Asuna saja yang mengetahui si Negi adalah seorang penyihir. Lalu beberapa murid juga mulai mengetahuinya seperti Setsuna Sakurazaki, Nodoka Miyazaki, Evangeline Akame Sedoel, Kaede Nagase, dan Konoka Konoe. Ya mungkin itulah daftar harem dari si Negi ini teman-teman. Jadi yang intinya yang ingin gue bilang dari anime ini adalah tonton animenya cok. Bagi kalian yang belum nonton, karena anime ini bagus banget. Intinya anime lawas tidak pernah membuat kita kecewa cok. Intinya tonton animenya. Masamune Kun no Revenge. Ya, anime ini menceritakan tentang Masamune Makabe, seorang siswa pindahan baru yang ganteng dan kece badai. Masamune sebenarnya dulu merupakan korban bully ketika masih kecil akibat ukuran tubuhnya yang bisa kita bilang gendut, gemuk gitulah. Dan hal tersebut yang kemudian membuat dia berlatih giat agar dapat menjadi siswa keren dan populer selama 10 tahun agar dapat membalas dendam terhadap seorang cewek yang bernama Adagaki Aki, gadis yang telah membulinya dulu. Dan ya gue cuma bisa bilang kepada kalian yang gendutnya kagak ketulung, berlatihlah. Kalau
kalian bisa jadi ganteng, tirulah nih anime. Tapi kalau muka kalian daburik dari lahir, apply ya kan, tolong. Monogatari Series. Seri Monogatari bercerita tentang Koyomi Araragi, seorang siswa SMA kelas 3 yang berhasil selamat dari serangan vampir. Selama seri berlangsung, Koyomi Araragi menemukan dirinya terlibat dengan berbagai macam gadis yang memiliki keanehan tersendiri, seperti dewa, hantu, binatang mitologi, dan roh. Jadi cerita Monogatari berfokus bagaimana Koyomi Araragi mencoba untuk membantu mereka yang memiliki masalah supranatural. Intinya teman-teman, kalau kalian bingung nonton anime Monogatari series, tonton aja. Karena ya gue tahu anime Monogatari ini banyak seriesnya. Dari Monogatari ini, Monogatari ini, itu ya gitulah intinya cok. Intinya tonton aja, kalian bakal ngerti juga nanti di sepanjang jalan kalau kalian nontonnya. Shinmao no Testament. Iya, anime Hard Age ini yang sangat disukai dari semua kalangan para wibu dan otaku lover. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Macam mana bentuknya, keahliannya, kehebatannya tokoh utama kita yang di anime ini kan? Ya, anime ini berkisah tentang seorang remaja SMA bernama Basara Tojo yang baru saja mengetahui ayahnya menikah lagi. Dan dia kini memiliki dua adik tiri yang bernama Mio Naruse. Isekai Mao Tusokan Shoujo no Dore Majutsu. Anime ini bercerita tentang Takuma Sakamoto, seorang hikikomori yang suatu hari doi dipindahkan ke dunia misterius bernama Cross Reverie. Selain itu, ia juga mempunyai penampilan karakternya sendiri di dalam game, yaitu Raja Iblis Diablo. Kemudian ada dua gadis cantik, yaitu Rem dan Sera. Rem ini adalah salah satu dari ras Pantheria. Sementara itu, Sera merupakan seorang elf yang mempunyai tetek yang gede banget, cok. Pada awalnya, mereka berdua mencoba menggunakan mantra budak kepada si Diablo. Akan tetapi, mereka berdua yang menjadi budaknya si Diablo ini, teman-teman. Pada akhirnya, Takuma atau si Diablo ini bertindak sebagai Raja Iblis dan menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Intinya teman-teman, kalau kalian nonton anime ini, kalian akan melihat tetek-tetek dengan ukuran berbagai macam. Dari kecil, sedang, besar, ya puas deh intinya nengoknya cok. Tonton aja animenya. Mangaka-san to assistant-san to the animation. Ya begitulah intinya judulnya cok. Aito Yuki, seorang mangaka atau komikus yang bekerja ditemani dengan asisten cantiknya, Asisu Sahoto. Aito sering meminta asistennya untuk melakukan hal-hal aneh dan cabul untuk dijadikan referensi dalam manga karyanya. Anime dengan durasi pendek ini, gue saranin banget untuk kalian tonton teman-teman. Intinya dari anime ini adalah kalian bakal ngelihat karakter utama kita yang cabul, yang hasratnya itu keluar menggebu-gebu dan sering banget menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang sangat mesum, macam kalian tentunya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum nonton animenya, gue saranin tonton deh sebelum kalian wafat. Korewa zombie desu ka? Ya teman-teman, anime ini memiliki cerita tentang zombie. Benar, tepat seperti judulnya tentunya. Nah, jadi ceritanya gini. Ada anak SMA bernama Ayumu yang suatu hari dia dibunuh oleh seseorang. Seketika pun dia mati tentunya. Tapi muncul seorang necromancer bernama Eliud Hestel. Ya intinya kayak gitulah namanya cok. Atau yang biasa dipanggil Liu, yang konon dalam anime ini diceritakan sebagai penjaga alam kematian. Saat itulah si Ayumu hidup kembali dan melihat si Yu ada di sampingnya. Yap, si Yu lah yang menghidupkan si Ayumu kembali, namun bukan menjadi manusia, tetapi menjadi zombie. Dengan menjadi zombie, si Ayumu pun hidup abadi, tapi karena tubuhnya dia tidak bisa terkena paparan matahari secara langsung. Kalau terkena, dia bakal menjadi gosong dan tewas tentunya. Tetapi dengan menjadi zombie, si Ayumu pun bisa menggunakan kekuatan tubuhnya melebihi batas manusia, seperti memukul suatu benda dengan kekuatan 100% hingga 500% tentunya cok. Jadi intinya kalau kalian nonton anime ini, kalian bakal ngelihat harem-harem si Ayumu yang jangan ditanya, ngakak dan somplak semua intinya otaknya. Intinya tonton anime cok. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke? See you. Bye-bye.